ibadah online hari ini? Gimana kabar adik-adik? Ada sukacita pada hari ini? Pastinya ada dong, karena Roh Kudus selalu berada dalam hati kita. Adik-adik, kita mulai yuk ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kita untuk memuji menyembah Tuhan Yesus pada hari ini. Ayo adik-adik, kita mulai. Kita siapkan hati kita, kita lipat tangan kita adik-adik, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada hari ini Tuhan. Karena kami masih bisa ibadah Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Kau baik dan sungguh baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, yang sengaja ataupun yang tidak. Kami mohon Kau sucikan, kuduskan kami kembali. Biarlah kami layak pada hari ini Tuhan untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami undang masuk Roh Kudus ke dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami, memimpin kami, menuntun kami, dan Roh Kudus yang mengurapi dan memenuhi kami semua. Biarlah kami terus berjalan bersama firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sehati Tuhan untuk mengusir Tuhan semua roh-roh yang bukan daripada-Mu, semua roh Lucifer dan kaki tangannya yang ingin mengganggu ibadah kami ya Bapa. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang terus berada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi adik-adik yang sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. KSIH
sukacita di hati adik-adik? Pastinya ada dong setelah kita memuji, menyembah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau dengar kesaksian-kesaksian teman-teman kita yang sangat luar biasa. Ayo adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat kesaksian-kesaksian teman-teman kita. Adik-adik, saat ini kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita bawa hati kita untuk Tuhan Yesus saat ini juga. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami juga sudah bersuka cita demi nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga sudah melihat dan mendengar semua kesaksian-kesaksian dari teman-teman kami untuk memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, agar kami bisa fokus Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami undang masuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami panggil Roh Kudus, agar Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, Roh Kudus yang mengajari kami untuk firman-firman yang kami dengar, Roh Kudus yang membuat kami mengerti untuk firman-firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga sehati berdoa untuk kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini.
Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah segala firman yang keluar dari mulut kakak sekolah minggu itu berasal dari Roh Kudus semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami mau fokus, kami mau duduk diam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus pada hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kita sudah lama tidak bertemu? 1 minggu ya? Ya, 1 minggu cukup lama. Tetapi kita selalu dalam Tuhan. Karena tiap hari kita berdoa kan adik-adik ya. Kita selalu memuji Tuhan. Kita percaya kita tiap hari memuji Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini juga kita kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 19. Ya, Lukas 19 ayat 11 sampai dengan ayat 27. Ya. Nanti adik-adik bisa menyimak. Kalau ada Alkitab, buka Alkitab ya. Jangan sampai diam saja. Jadi adik-adik bisa menyimak. Apa sih yang ada di dalam kisah yang ditulis dalam Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 27. Di sini kita lihat dalam judulnya adalah, perikopnya adalah perumpamaan tentang uang mina. Apa sih uang mina itu? Kalau zaman dulu, itu mina adalah alat untuk mengukur. Jadi kayak semacam batu timbangan ya, yang diberikan di masa-masa zaman dahulu perjanjian lama. Dan di zaman perjanjian baru nilainya itu, mina itu adalah 100 dinar. Ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang memang merupakan mata uang ya. Besar juga tuh nilainya ya. Mina itu ya, ukurannya besar. Dan apa yang bisa kita lihat di dalam cerita ini adalah bagaimana seorang bangsawan. Ini cerita Tuhan Yesus ya, adik. Tuhan Yesus bercerita mengenai kerajaan Allah. Jadi seperti apa sih kerajaan Allah itu? Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan, salah satunya ini. Ya, jadi adik-adik belajar tiap hari firman Tuhan ini supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan bukan hanya mengenal, tapi kita tahu tujuan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Supaya waktu Tuhan datang kembali, kita diangkat. Atau kalau sudah meninggal, dibangkitkan di dalam nama Yesus. Nah, apa yang kita bisa baca di dalam ayat ini? Yang kakak lihat adalah, pertama adalah Tuhan Yesus pada waktu itu menuju Yerusalem. Dan orang-orang yang melihat itu, wah senang banget nih. Jangan-jangan Tuhan menunjukkan bahwa Yerusalem baru mungkin ya. Mereka ingin melihat kerajaan Allah. Mungkin karena sudah capek atau bagaimana, sehingga mereka berpikir seperti itu. Tetapi pada waktu itu Tuhan memberikan suatu apa adik-adik? Suatu cerita atau perumpamaan mengenai seorang bangsawan. Adik-adik tahu nggak orang bangsawan apa itu? Bangsawan itu adalah orang yang kalau sekarang dikatakan orang yang kaya, punya segala-galanya. Nah, pada waktu itu diceritakan oleh Tuhan Yesus bahwa bangsawan itu adalah orang yang akan dinobatkan menjadi raja. Tahu nggak dinobatkan adik-adik? Dinobatkan berarti mau dilantik menjadi raja. Ya. Jadi bangsawan ini dipilih untuk menjadi raja. Tapi kalau kita lihat di sini ada orang yang tidak suka dengan dia. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14, tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk apa? Mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Mau dibayangin adik-adik. Padahal bangsawan itu resmi, ya, dipilih menjadi raja, dinobatkan jadi raja. Tetapi ada orang yang tidak suka. Kenapa? Mungkin raja itu tegas. Raja itu sungguh-sungguh konsisten dengan apa yang dikerjakannya itu, sehingga mereka menjadi takut, sehingga tidak bisa macam-macam lagi. Dan apa yang terjadi pada waktu dia pergi, bangsawan itu, ya, untuk dilantik menjadi raja, dia memanggil hamba-hambanya. Dia memberikan uang sebesar 10 mina. Dan dibagi-bagikan. Ya. Dibagi-bagikan pada mereka supaya mereka menggunakannya dan bisa melipat gandakan. Mina ini bicara mengenai apa adik-adik? Bicara mengenai sesuatu yang diberikan Tuhan pada kita untuk kita olah. Untuk kita buat sesuatu yang menjadi terbaik buat Tuhan. Mungkin dengan kata lain menyenangkan hati Tuhan. Ya.
Coba kita lihat dulu ceritanya sebagaimana yang kita lihat di sini. Orang kaya itu membagi-bagikan, ya, orang bangsawan membagi-bagikan uang itu, ya. Dan pada waktu itu ketika bangsawan itu pergi ke tempat di mana dinobatkan, akhirnya dia pun kembali. Dan apa terjadi? Ada di sini kita lihat kan, ya. Raja itu atau raja yang sudah jadi raja tadi kan, bangsawan tadi kan sudah jadi raja yang dinobatkan itu memanggil apa? Hamba-hambanya. Apa terjadi pada ayat yang ke-16 dikatakan, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Waduh, luar biasa, ya. Sudah jadi 2 kali lipat mungkin, ya. Jadi 10 mina. Yang satu lagi dikatakan apa? Di ayat 17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ketika mereka menjalankan apa yang diminta oleh tuannya untuk dilipat gandakan, malah setelah berhasil, raja itu memberikan apa, adik-adik? Memberikan sesuatu yang luar biasa, 10 kota. Bayangin adik-adik, 10 kota itu waduh besar sekali. Hanya gara-gara untuk bisa melipat gandakan, ya, uang mina. Kalau 10 kota kan lebih mahal harganya daripada mina kan. Tetapi diberikan oleh raja itu. Yang pertama. Yang kedua yang diberikan uang mina juga. Ya, dikatakan apa? Yang ayat 18 katakan apa? Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan mina, Tuan telah menghasilkan 5 mina. Wah, menghasilkan berikutnya. Wah, mungkin 2 kali lipat ya. Apa terjadi adik-adik? Ya, dia bisa menghasilkan melipat gandakan apa yang diberikan oleh tuannya, oleh bangsawan itu, oleh raja yang saat ini sudah dinobatkan. Dia berani untuk memberikan yang terbaik. Dikembalikan, bukan didiamkan, tetapi memberikan yang terbaik. Yang berikutnya terakhir dikatakan apa? Ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Mungkin karena dia dikasih yang lebih kecil sedikit, jadi dilihat teman-temannya kok lebih banyak. Kok zaman sekarang kan kalau membuat sesuatu modalnya harus besar. Yang lain dikasih modalnya besar, tapi giliran dia dikasih modal kecil. Padahal raja itu hanya melihat kesungguhan. Dia tidak melihat nilainya. Dia melihat proses yang dikerjakan oleh apa? Hamba-hambanya itu untuk bisa melipat gandakan. Artinya apa? Yang diberikan itu dia kerjakan sesuatu untuk menyenangkan atau menyukakan hati daripada raja itu. Nah, apa terjadi adik-adik pada waktu itu? Karena takut, ayat 21 dikatakan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Waduh, mereka saking takutnya dia marah, ngomong yang gak baik sama tuannya. Ya, langsung menuduh bahwa Tuhan itu keras. Dan ayat 22 katakan apa? Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Bayangin adik-adik, ya, memang dinyatakan demikian, ya, dikatakan bahwa dia akan menghakimi dengan perkataannya. Maka hati-hati dengan mulut juga. Ya, sudah tidak bisa melipat gandakan, langsung menuduh tuannya yang keras dan keras sekali katakan, ya. Dikatakan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Ya. Sudah menuduh demikian berarti ada suatu prasangka buruk. Ya. Jadi inti dari cerita ini apa sih sebenarnya, Dedi? Ini menggambarkan, ini merupakan suatu bentuk apa? Tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ya. Kalau kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, ya, diberikan oleh satu oleh Tuhan luar biasa. Nih kasih tanggung jawab, kamu punya kemampuan, keahlian, kepintaran, kecerdasan. Tolong ini lakukan, ya. Ini bukan untuk dirimu sendiri tapi untuk apa? Dibagi-bagikan. Ya. Maka kita harus lakukan walaupun kita mempunyai sesuatu yang kecil yang mungkin orang tidak bisa menganggap kita lebih baik dan dihina oleh orang lain. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus apa, Diri? Harus percaya
bahwa yang Tuhan berikan berapapun kecilnya, itu adalah karena apa? Tuhan beri pada kita tanggung jawab yang luar biasa bagi kita. Ya kalau kita pikir-pikir, kalau kita dikasih banyak kan tanggung jawabnya besar kan? Kalau kita rugi, waduh, kita minta kembalikan lagi oleh Tuhannya, bagaimana? Sebenarnya kalau yang kecil itu kan tidak berisiko tinggi kan? Ya kecil. Tetapi terjadi pada waktu itu, yang kecil itu malah tidak mengetahui bahwa Tuhan berikan yang terbaik bagi dia supaya dia mendapatkan hadiah. Ini menggambarkan apa adik-adik? Misalnya adik-adik ya, adik-adik punya keahlian, ya misalnya keahlian Tuhan beri kepada kita kepintaran, ya, terutama untuk hal-hal untuk pelayanan kita kepada Tuhan, misal bisa main musik, ya, bisa bernyanyi, menyenangkan Tuhan. Mungkin adik-adik akan jadi pemusik atau menjadi pemain musik dan juga worship leader atau singer, bisa saja adik-adik. Atau adik-adik bisa bawakan firman Tuhan, menjadi pengkhotbah, menjadi penginjil, bisa saja. Tetapi pada waktu adik-adik diberikan itu, adik-adik tidak menggunakannya. Karena apa? Menurut cerita ini, suatu saat dia datang, dia akan tanyakan, apa yang kita sudah berbuat buat dia? Bukankah kita sudah diberikan kemampuan, keahlian, keterampilan? Ya, punya talenta, ya. Apa kita sudah terbaik, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus? Nah, pada pagi hari kita belajar adik-adik. Kalau adik-adik sudah diberikan kepintaran, jangan disimpan dikatakan apa? Disapu tangan, ditutupin. Nggak mau ngapa-ngapain. Di gereja pokoknya saya duduk diam saja. Nggak mau ngapa-ngapain. Adik-adik sebagai anak Tuhan harus menyukakan hati Tuhan. Harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan berikan, kita berikan lagi pada Tuhan. Jangan diumpetin. Biarpun sedikit. Karena kita berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Kalau adik-adik melakukan yang kecil ini dengan sungguh-sungguh, walaupun kecil, walaupun sama bisa nyanyi atau menjadi penerima tamu, atau bagian yang ngasih makanan misalnya, itu pun adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ada adik-adik yang bisa menyanyi, tapi belum tentu bisa berkhotbah. Ada yang bisa berkhotbah, tapi belum tentu bisa menyanyi. Ada yang bisa berkhotbah, tetapi dia tidak bisa seperti orang yang bisa membantu orang-orang yang kecil. Orang yang sakit, doakan, belum tentu juga bisa. Dan kalau adik-adik diberikan itu, gunakan itu terbaik. Karena pada waktu Tuhan datang nanti, dia akan menanya pada kita, apa yang telah kita lakukan buat Tuhan Yesus. Perumpamaan yang kita baca ini adalah perumpamaan mengenai bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ya. Apa yang terjadi bagi kita dalam ayat 23? Ya. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Malah tuannya itu ngasih ke siapa? Orang yang tadi berhasil. Dikasih lagi tuh, jalanin. Jadi Tuhan hanya memberikan kepada orang yang bisa menjalankan. Jadi kalau adik-adik sekarang punya kemampuan, kepintaran, jangan didiemin saja. Suatu saat Tuhan datang, dia akan tanyakan kepada kita. Suatu saat adik-adik akan menjadi besar, dan Tuhan akan tanya kepada kita pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kita berkata dalam ayat 22, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut apa? Perkataanmu sendiri. Jadi kalau kita ngedumel, kita bilang, saya nggak bisa pinter ngomong, bisa macam-macam, nggak bisa main gitar, nggak bisa main musik. Padahal adik-adik punya kemampuan, karena nggak mau belajar. Akhirnya apa terjadi? Kita ngedumel, kita malah tidak mau mengasihi Tuhan. Nah, pagi hari yang indah ini adik-adik, kita belajar untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi di dalam ayat ini kakak lihat adalah bahwa pesannya adalah kita harus setia dalam perkara yang kecil. Walaupun dikasih kecil kemampuan kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan ingin melihat prosesnya, bukan besarnya. Tuhan ingin melihat tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, ayat hafalan kita yang kita akan bacakan dalam ayat ini adalah di dalam Lukas pasal yang 16 ayat 10. Ya, coba adik-adik buka ya. Di dalam Lukas 16 ayat 10 kita baca. Kalau sudah dapat ya, coba sudah dapat. Oh, kakak lihat sudah dapat ya? Ada yang sudah dapat? Ya. Kalau sudah dapat, mari kita bisa baca sama-sama. Dikatakan apa? Lukas 16 ayat 10 mengatakan,
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Amin adik-adik. Ada amin? Ya, kakak percaya kita harus belajar dari yang kecil dulu. Kita ulangi lagi ya, saya ulangi lagi, kita sama-sama katakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan mengajar pada kita lakukan yang bisa kita lakukan. Bukan sesuatu yang besar yang kita lakukan, kita akan mengalami kesulitan. Ya, kalau sesuatu kita lakukan dengan kecil-kecil, ya, lama-lama apa? Jadi besar. Amin adik-adik. Jadi kalau adik-adik dipakai Tuhan, bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa mendoakan orang, bisa orang tua, adik-adik bisa beritakan Injil kepada keluarga. Itu adalah hal terbaik. Apa yang kita bisa diberikan oleh Tuhan? Kita berikan terbaik buat Tuhan. Kakak percaya semuanya Tuhan akan nyatakan bagi kita. Suatu saat Tuhan akan datang kembali dan Dia akan menanyakan pada kita apa yang harus kita bertanggungjawabkan pada waktu itu. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini, kakak mau kasih lihat film daripada cerita ini mengenai Wamina, karena cerita ini ada hubungannya dengan talenta ya. Jadi ini dalam di dalam Alkitab Injil lain ada yang seperti itu. Jadi karena kita bacanya di Lukas, kita bicara mengenai Wamina. Tapi itu bicara mengenai sesuatu yang diberikan. Mari kita lihat tayangan berikutnya. Kita lihat sebentar supaya kita bisa melihatnya dalam nama Yesus. Ya, kita buka ya. Duduk yang baik, duduk yang manis adik-adik ya. Tuhan berkati. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Shalom adik-adik, bagaimana tadi ceritanya? Luar biasa kan Tuhan Yesus? Iya. Kita lihat bagaimana hamba-hambanya yang bertanggung jawab tadi adik-adik. Kakak percaya adik-adik semua bertanggung jawab, amin. Jadi apa yang diberikan kepada kita, baik itu dari orang tua, karena Tuhan mengizinkan itu, lakukan yang terbaik buat Tuhan, amin. Ya kita lihat bagaimana tuh, rajanya datang tadi kan, bangsawan itu, yang tadi bangsawannya tidak disukai, karena orangnya tegas ya, orangnya ketat ya, nggak macam-macam ya, semuanya dilakukan yang terbaik ya. Apa yang terjadi adik-adik ya? Dia datang, dia tanya atu-atu siapa yang tidak memberikan, dan apa yang terjadi dengan yang tidak melakukan itu, dia dibuangkan apa ke tempat yang paling gelap ya, mungkin neraka itu ya, ditarik tadi kan adik-adik lihat dan terakhir kan ditarik tuh sama itu, karena dia tidak melakukan apa yang terbaik buat tuannya sehingga dia dibuang. Tapi mereka yang telah berhasil malah diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Diberikan lagi itu untuk dikembangkan, dijalankan. Kalau adik percaya, kakak percaya, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Amin adik-adik. Kakak percaya hari ini adalah hari di mana kita belajar setia dalam perkara kecil. Rajin berdoa, belajar berdoa. Kecil-kecil doang nggak apa-apa. Ya. Semangat terus berdoa. Baca firman Tuhan sedikit-sedikit saja. Nggak usah langsung besar, nanti pusing kalau adik-adik. Dengan belajar itu kita percaya ada satu perubahan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin adik-adik. Kakak percaya hari inilah hari yang indah. Ya, Tuhan Yesus berkati. Biarlah Tuhan tetap menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu dan kekuatan bagi kami. Kami anak-anak-Mu akan mengalami lawatan Tuhan senantiasa ketika kami percaya akan perkataan firman-Mu. Dan kami tetap memegang semua janji-janji-Mu. Dan kami tetap memegang perintah-Mu dan tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami. Supaya kami melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kami dapat setia. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Bapa, kami akan menerima urapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pada saat ini kami mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus, minta ampun ya. Angkat tangan adik-adik, katakan Tuhan Yesus,
Ampuni dosa-dosa kami. Kalau kami, ya katakan nama-nama adik-adik siapa namanya ya, telah melakukan dosa kepada Tuhan. Mencari alasan untuk tidak melayani Tuhan. Mencari alasan tidak mau bersaksi untuk Tuhan. Tidak mau nyanyi di gereja misalnya. Ya, katakan itu adik-adik. Atau adik-adik tidak mau melakukan belajar ya. Padahal adik-adik punya bakat yang luar biasa, tapi adik-adik tidak mau belajar. Minta apa sama Tuhan? Minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang melihat hati adik-adik pada saat ini. Tuhan Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus Tuhan, dalam nama Yesus Bapa, kami akan menerima lawatan Tuhan. Kami butuh lawatan Tuhan dalam nama Yesus yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, mari kita bagi berdiri. Ya, kita mau terima urapan Roh Kudus. Angkat dua tangan adik-adik dan arahkan mata adik-adik kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hurrasyanda takarabashikira barabasyanda marabala. Hurrabasyikira barabaraba. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Kami butuh tangan Tuhan yang kuat itu memegang tangan kami. Kami tahu kami punya banyak kelemahan kekurangan Tuhan. Tapi pagi hari anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang kecil-kecil ini Tuhan, mengangkat tangannya kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami ketika kami diberikan talenta, bakat, kemampuan, kepintaran, bakat tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kami. Kami boleh menerima dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan melipat gandakannya dengan tanggung jawab yang kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap menerima urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita nyanyikan haleluya. 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 Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu Tuhan atas adik-adik mengangkat tangannya kepadamu Tuhan. Sebab sejak masa kecil mereka mencari wajah-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengangkat tangan-Mu Tuhan atas mereka, memberkati mereka. Bahkan Engkau menundukkan hati semangat mereka sehingga mempunyai ketenangan dan takut akan Tuhan. Bahkan tanggung jawab yang kuat. Oh Bapa, Engkau jamah kami sebut dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus mengalir. Haleluya. Hurasyanda takarabasyanda barabala. Terima Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang beracah atas kami menjadi umat pilihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik semua. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan secara online pada hari Minggu ini? Kakak berharap adik-adik dapat mengambil pelajaran berharga dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27 tentang uang mina. Pesannya adalah adik-adik harus bisa mengembangkan semua talenta secara maksimal. Talenta yang diberikan Tuhan Yesus untuk adik-adik, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua perawat, dokter, dan tenaga medis yang sedang merawat orang-orang sakit.
Tuhan urapi mereka semua dengan urapan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan Yesus juga mengurapi setiap orang yang bekerja di pemerintahan agar mereka bisa bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah yang ada di Indonesia saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua keluarga kami. Tuhan, biarlah Engkau menjaga papa, mama, adik kakak kami, dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Engkau memelihara kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Silas dan keluarga. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjaga, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu untuk Pak Silas dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.